Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu malam hari ini tanggal 4 Juni 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, semua karena anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa memasuki di bulan Juni minggu pertama ini, anugerah Tuhan. Tiap hari, tiap saat katakan Yesusku baik, semua karena anugerah Tuhan. Kalau tadi pagi kita sudah beribadah kepada Tuhan, mari malam sebelum kita berbaring tidur, beribadah lagi kepada Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Sebab Tuhan katakan dalam kitab Nabi Yesaya, pasal 4 ayat ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kan engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anakmu. Amin. Mari, jangan kita lupakan Tuhan, supaya kita tidak binasa. Karena jalan Yesus membawa kepada suatu kebenaran, dan kebenaran dari Tuhan Yesus membawa kepada kehidupan yang kekal, karena dialah Allah. Ya, di perjanjian lama memang kita mengenal Allah, belum dibuka rahasia namanya itu Yesus. Dibuka rahasianya cara Tuhan yang sempurna di perjanjian baru. Aku ini Yesus. Haleluya. Di dalam Dia Yesus Kristus adalah sumber kebenaran. Supaya di dalam Yesus kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar. Seperti dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Saya mau baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Kita bangga punya Yesus Kristus, karena di dalamnya diungkapkan segala kebenaran Tuhan. Dulu kita tidak mengenal kebenaran, tapi melalui Yesus Kristus kita mengenal. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang, itulah Yesus, dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Di dalam Dia Yesus adalah Allah yang benar, dan kita mengenal yang benar, dan di dalam yang benar, dan di dalam yang benar kita mendapatkan hidup yang kekal buat selama-lamanya. Rugi besar kalau kita sudah mengenal kebenaran dan sudah mendapatkan hidup yang kekal, kita jual seperti Esau menjual hak kesulungan. Tapi kita mau pelihara keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Seperti dalam Filipi pasal 2 ayat 12, supaya kita jaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita dengan takut dan gentar. Supaya banyak orang Kristen hidupnya sembrono, Bapak Ibu ya. Padahal kita menerima kasih karunia Tuhan loh. Kita bisa menerima Yesus, keselamatan dari Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Karena itu kita harus jaga keselamatan. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ini harus senantiasa taat. Saya katakan selalu takut akan Tuhan, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri tetap taat. Ya, taat akan Tuhan. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mari kita mau jaga kasih karunia, terus ikuti firman Tuhan. Makanya saya tiap pagi malam saya berikan firman, karena saya takut dan gentar, supaya jangan sampai hak kesulungan itu hilang seperti Esau dijual. Seperti dalam Wahyu pasal 3 ayat 11 dikatakan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi mahkota bisa hilang, itu janji Tuhan memang. Tapi kalau janji Tuhan kita tolak. Seperti kalau saya janji kepada Bapak Ibu, saya mau kasih berkat Tuhan, tapi Bapak Ibu tolak, tidak ikuti janji Tuhan kepada kita. Kita menolak kasih karunia Tuhan, seperti Yudas Iskariot. Contoh lagi Esau itu, nggak mau dia sudah dapatkan kesulungan. Oh, buat apa akhirnya aku mati juga, coba itu. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian. Tapi bagi kita semua, mari kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, yaitu buatlah jalanmu. Saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan semua pujian. Buatlah jalanmu dalam kehidupan saya. Engkau penjunan Bapa, aku tanah liat, bentuk hidupku seturut dengan rencanamu Bapa. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, jalan saya, amin, amin, haleluya. Tuhan penjunan, amin, haleluya. Ku tanah liat, amin, haleluya.
biar Kau kerjakan, amin, haleluya. Turut maumu, seturut kehendak-Mu Bapa. Ku mau duduk diam di kaki-Mu, amin, haleluya. Buatlah jalan-Mu menjadi kerinduan kita Bapa. Buatlah jalan-Mu, kehendak-Mu jadi dalam kehidupanku Bapa. Tuhan Yesus, Engkau penjunan yang sempurna. Aku tanah liat, aku orang berdosa, tidak ada arti apa-apa. Biar Kau kerjakan, amin, haleluya. Turut maumu, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki-Mu, amin, haleluya. Dalam kitab Hosea pasal 14 ayat 10 demikian firman Tuhan. Siapa yang bijaksana, biarlah yang memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah yang mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, amin, haleluya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Aku mau selalu taat Bapa, akan melakukan firman Tuhan. Beluatlah jalan-Mu, amin, haleluya. Dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, amin, haleluya. Aku tanah liat, kata firman Tuhan, si cacing Yakub, ulat Israel. Hidupku tidak ada arti apa-apa di luar Yesus. I am nothing. Ku mau selalu setia dan taat kepada firman Tuhan. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dia Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan pengajaran, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan, haleluya, dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus, nama yang mulia dan sempurna. Jalan Tuhan itu sempurna, jalan Tuhan itu lurus. Kita mau berada di jalan Tuhan, kata firman Tuhan tadi. Dan orang benar menempuhnya, menempuh jalan-jalan Tuhan adalah jalan yang lurus, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Sucikanlah mulutku Bapa, pikiran dan hatiku, sementara aku membaca firman Tuhan. Aku haus akan firman-Mu Tuhan.
Engkau berfirman dalam Lukas 11 ayat 28, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Aku mau pelihara firman Tuhan. Ku selalu taruh dalam hatiku Bapa, haleluya. Aku mau setia dan taat melakukan firman Tuhan. Amin, haleluya. Ku mau selalu duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus karena semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa hidup sampai detik ini, saya berada di jalan yang lurus bersama Bapak Ibu, ini anugerah Tuhan. Kata firman Tuhan, dan orang benar menempuhnya, tapi pemberontak tergelincir. Orang fasik, orang hatinya keras kepala, tidak mau diatur, tidak mau dibentuk sama Tuhan, tergelincir, saudara. Gelap tidak ada di dalam terang. Sama juga orang yang berada di dalam terang Tuhan tidak mau melakukan perbuatan yang gelap. Mari, kita adalah anak-anak terang. Kita sudah dipanggil sama Tuhan. Kita sudah dipilih. Dan kita jaga keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Yaitu kita berada di dalam jalan Tuhan. Seperti tema firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Berarti saya menerima pengajaran yang besar dan mulia bersama Bapak Ibu. Pengajaran yang besar dan mulia hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saya berterima kasih kepada Tuhan atas izin rahmat anugerah Tuhan bersama Bapak Ibu Saudara semua. Kita dipanggil dan dipilih untuk ada di dalam pengajaran yang besar dan mulia. Dan kita pegang itu. Kita mau berada senantiasa di dalam rencana Tuhan. Sefirman Tuhan katakan tadi dalam kitab Nabi Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah karena tidak ada di dalam pengajarannya. Ya, baca berikutnya. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Pengajaran hanya datang dari Yesus Kristus. Mari, saya mau baca kitab Nabi Yesaya pasal 42 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Termasuk orang tuli, orang buta, dengar firman Tuhan, saudara. Ya, kita mau taat kepada firman Tuhan. Siapakah yang buta selain daripada hambaku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh. Siapakah yang buta seperti suranku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan. Engkau melihat banyak, tapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajaran yang besar dan mulia. Orang tuli kan ada huruf braille, saudara. Ya, jadi bisa baca, termasuk orang buta. Yang penting hatinya mau ikuti Yesus. Kita yang sudah dipilih sama Tuhan ikut pengajaran yang besar dan mulia. Dan mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jaran dan tidak ada yang melepaskan. Menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, kembalikanlah. Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini? Yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa. Dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditujunya. Dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat yang menghanguskan dia dari sekeliling. Tapi ia tidak menginsafinya dan membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Kitab Nabi Yesaya pasal 42 ayat 18 sampai 25. Besok pagi kita lanjutkan kitab Nabi Yesaya pasal 43. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau pagi malam kita selalu dikasih pengajaran yang besar dan mulia dari Yesus Kristus. Saya sebagai hamba Tuhan hanya sebagai alat. Bapak Ibu juga sama adalah hamba Tuhan sebagai alat. Minta sama Tuhan,
pakai alat itu seperti gitar. Gitar ini kan alat. Kalau tidak saya mainkan seperti tidak main, tidak ada suara apapun dia. Tapi kalau saya mainkan alat ini jadi alat yang mulia. Saya menyanyi. Buatlah jalanmu. Tersentuh melalui musik. Kadang-kadang saya mau main piano, Bapak. Nanti kalau ada berkat Tuhan, saya mau beli keyboard. Main piano, saya mau main keyboard. Semua alat musik itu datang dari Tuhan. Tuhan berikan hikmat manusia, bukan dari manusia hikmat. Itu datang dari Tuhan. Bayi tidak punya hikmat waktu bayi. Dia bisa belajar karena sekolah. Kalau dia tidak sekolah, tidak bisa baca. Kalau tidak belajar, oleh itu sama, kita mau belajar akan pengajaran yang besar dari Tuhan. Lihat pada waktu Yesus mengajar, saudara. Yesus pun waktu kecil, dia mengajar sampai orang pada bingung. Kalau kita baca dalam kitab Lukas, Injil Lukas. Saya mau baca ya. Lukas pasal 2, ayat 47. Pada waktu Yesus umur 12 tahun. Ya, saya mau baca ayat Lukas pasal 2, ayat 42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Ayat 47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Itulah Yesus Kristus. Hebat Tuhan. Pengajar yang besar dan mulia hanya di dalam Yesus Kristus. Seperti Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Sedangkan Yesus dan Bapa bukan pribadi yang berbeda. Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Dia adalah Bapa. Saat ini 2000 tahun yang lalu Yesus memang sebagai manusia, tapi begitu dia naik ke surga, saat ini dia sebagai Allah. Ya, dia sebagai Bapa. Sehingga kita kalau ngomong kepada Yesus, Yesus, Engkau Bapakku yang sangat kucintai. Dan katakanlah, buatlah jalanmu Yesus Bapakku, jalan saya. Amin, haleluya. Tuhan penjunan, amin, haleluya. Ku tanya lihat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya. Turut mau, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu. Kita jangan sok pinter, jangan keras kepala, tapi bila kita rendah hati, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, comosnya Tuhan. Kita tidak punya akal budi tanpa Tuhan berikan akal budi. Kita tidak punya hikmat tanpa Tuhan memberikan hikmat. Kita tidak bisa berjalan, tidak bisa berkata-kata kalau Tuhan tidak izinkan. Semuanya kalau bukan izin Tuhan tidak bisa terjadi. Seperti dalam Yohanes pasal 1 ayat 3, semua bisa terjadi karena Tuhan yang membuatnya. Yohanes pasal 1 ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan, termasuk kita yang dijadikannya. Tanpa izin Tuhan, saya tidak bisa menyanyi dan main gitar, tidak bisa baca. Tapi karena anugerah Tuhan saya bisa baca. Bukti mata kanan saya sudah buta. Ini bukti nyata. Beda dengan mata kiri. Berarti tak izin Tuhan, saya diizinkan satu mata. Justru itu kasih karunia dalam kehidupan saya. Penglihatan saya berarti 50%. Tapi memiliki penglihatan masih sempurna saya. Oleh karena anugerah Tuhan. Oleh itu mari jangan sia-siakan. Kita jaga keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dengan takut dan gentar. Yaitu katakan, buatlah jalanmu, amin, haleluya. Jalan saya. Mari kita rendah hati, mohon kepada Yesus, bentuklah hidupku Bapa, memiliki karakter Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Harus rendah hati. Kalau tidak ada rendah hati, tidak mau dibentuk sama Tuhan. Aku mau selalu duduk selalu diam di kakimu Bapa, amin, haleluya. Ku mau turut dan setia dan taat kepada firman Tuhan, amin, haleluya. Buatlah
jalanmu. Amin, haleluya. Dalam saya bentuk hidupku Bapa untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karakterku Bapa, ku mau hidup seperti Yesus. Amin, haleluya. Biar kau kerjakan menurut kehendak-Mu, Pak. Turut kehendak-Mu. Amin, haleluya. Ku mau selalu duduk diam di kaki-Mu. Amin, haleluya. Ku mau selalu duduk diam di kaki-Mu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku mau selalu duduk diam di kaki-Mu, Tuhan Yesus. Ku mau selalu setia dan taat melakukan firman Tuhan. Amin. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Immanuel. Haleluya.